Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Syukur pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Sebaiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan hikmat dari Yang Maha Kuasa. Silahkan Ketua Kelas, Aid, silahkan pimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya adik. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, karena mencintai negara kita ini tidak perlu hal-hal yang besar, tetapi melalui dengan menyanyikan lagu-lagu itu sudah wujud rasa cinta kita terhadap negara kita. Oke, silahkan adik Nurul pimpin teman-teman untuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, terima kasih Bu. Marilah teman-teman untuk terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Nurul. Baik, Baik, sama-sama. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian karena di kelas kita ini minggu lalu itu ada 2 orang siswa yang tidak masuk. Semoga hari ini semua masuk ya. Iya, Bu. Ibu akan absen satu persatu. Yang pertama, Ayu. Hadir, Bu. Astia. Hadir, Bu. Aid. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Natalina. Natalina belum hadir ya? Belum, Bu. Ya, mungkin masih dalam perjalanan. Nurul. Hadir, Bu. Normawati. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Terima kasih. Hari ini semua hadir, hanya si Natalina yang belum sampai, mungkin masih dalam perjalanan. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Syukur semua baik ya kabarnya, sehingga kalau kita sehat berarti kita bisa belajar dengan semangat. Ibu juga kabarnya baik, Dek. Ibu juga sehat. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau supaya kita itu konsentrasi, kita itu fresh, kita itu semangat. Jadi kita IEL SMK dulu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau Ibu bilang SMK, kalian menjawabnya bisa, hebat, bisa, hebat. Baik. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Terima kasih. Baiklah, adik-adik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membaca dulu. Silahkan kalian membaca materi yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silahkan. Iya, selesai.
Adik Natalina sudah bergabung ya? Sudah, Bu. Iya. Adik Natalina, kalau minggu depan usahakan datang tepat waktu ya, Dek. Enggak, muka nanti. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Kegiatan literasinya sudah selesai. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan. Gambar yang ada di tayangan PPT ini, silahkan adik-adik kalian mengamati gambar ini. Dan Ibu mau tes, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Coba Ayu, masih ingat adik materinya tentang apa? Iya, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar dan melakukan praktik pemupukan tanaman jagung, Bu. Oke, baik. Berarti ingatannya itu masih sangat bagus. Terima kasih ya adik Ayu. Iya, Bu. Sama-sama. Sekarang kalian sudah memperhatikan gambar yang ada di depan. Coba Natalina, gambar apa yang Natalina lihat di slide PowerPoint? Natalina, Ulat sama hama belalang, Bu. iya. Terus Norma, coba apa yang Norma lihat di gambar PowerPoint itu? Belalang dan ulat yang sedang makan jagung, Bu. Iya, jadi itu adalah gambar belalang sama ulat yang makan bulir-bulir jagung atau biji-biji jagung itu. Nah, setelah kalian membaca tadi, terus melihat gambar yang ada di depan ini, siapa yang bisa memberitahukan Ibu itu gambar maksudnya? Coba adik Sylvia, coba kasih tahu Ibu itu gambar apa itu, maksud dari gambar itu apa, Dek? Itu menunjukkan bahwa hama itu perusak tanaman, Bu. Iya, coba adik Astria itu, menurut adik Astria itu apa itu hama? Kalau menurut saya, Ibu, hama itu adalah organisme yang mengganggu atau merusak tanaman yang kita budidayakan, Ibu. Baik, mantap. Terima kasih. Berarti anak-anak saya ini hebat ya. Jadi, yang ada di depan itu adalah hama yang merusak tanaman yang kita budidayakan. Jadi kehadiran hama itu tidak dikehendaki oleh petani karena dapat menurunkan kualitas maupun kuantitasnya, dan tidak jarang itu bisa menyebabkan kegagalan panen, dan secara ekonomis itu menyebabkan kerugian bagi petani. Nah, adik-adik, Ibu mau tanya, kalian pasti untuk kalimat hama ini tidak asing lagi bagi kalian kan? Ya, Ibu. Ya, jadi hari ini kita belajar kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis pengendalian hama tanaman pangan. Tujuan dari pembelajaran ini agar adik-adik mampu mengetahui jenis-jenis hama, terus tindakan pengendaliannya seperti apa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kita belajar akan pengendalian hama ini, Ibu berharap kita bisa menerapkannya. Artinya ada hama di kebun kita bisa mengendalikannya. Dan kalau kita sudah mengendalikannya, otomatis tanaman kita itu akan berproduksi dengan baik. Dan ini juga bermanfaat bagi adik-adik. Siapa tahu besok lusa menjadi penyuluh pertanian, adik-adik bisa berbagi ilmu dengan para petani seperti itu. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan bagi kelompok. Sebelum Ibu menyajikan materi. Jadi kelompok yang pertama itu ada adik Nurul dan adik Sylvia dan adik Ayu. Sedangkan kelompok yang kedua itu adik Norma sama adik Natalina. Dan kelompok yang ketiga itu ada adik Astria sama adik Ait. Nah, silahkan perwakilan kelompok masing-masing mengambil LKPD di depan ya. Nah,
pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model PJBL, di mana kita akan merencanakan suatu proyek pengendalian hama. Dan Ibu juga untuk teknik penilaiannya, Ibu menilai, ingat, Ibu menilai sikap kalian, menilai pengetahuan, dan juga menilai keterampilan. Jadi ada 3 aspek yang Ibu nilai. Jadi kalau dalam penilaian Ibu, adik-adik tidak memenuhi KKM, maka adik-adik harus remedial ulang. Tapi saya percaya anak-anak saya ini hebat, semua pasti disiplin, semua pasti tekun dalam menyelesaikan proyek, serta pengetahuannya juga akan baik, sehingga semua pasti akan memenuhi KKM. Nah, adik-adik, setelah Ibu menyajikan materi, silahkan kalian melakukan identifikasi dan menuliskannya pada LKPD, serta kalian menyusun proyek pengendalian hama dan penyakit. Baik, adik-adik, tadi kan Ibu sudah kasih penjelasan mengenai hama. Sekarang Ibu mau tanya, adik Norma, hama apa yang sering adik Norma lihat? Ulat tanah, Bu. Adik Ait, hama apa yang sering adik Ait lihat? Belalang, Bu. Iya, terima kasih. Jadi berarti hama itu sudah tidak asing lagi ya. Semua sudah mengetahui hama dan pernah melihat hama kan? Pernah, Bu. Pernah. Iya. Jadi kalau kalian sudah melihat hama, kalian pernah melakukan identifikasi tidak? Saya Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, untuk kita mengetahui hama itu bukan saja kita lihat, tapi kita harus mampu mengidentifikasinya, adik-adik. Baru setelah kita mengidentifikasi, kita mengambil tindakan pengendalian. Itu si Paulus itu biasanya itu, Ibu lihat di kebunnya itu banyak hama, tapi dia tidak pernah mengidentifikasi. Sebagai anak SMK harus bisa mengidentifikasi hama. Nah, hama itu kalau kita mengidentifikasi berarti kita tahu akan morfologinya, kita tahu akan fisiknya. Fisiknya itu dari contoh alat mulutnya itu seperti apa. Jadi alat mulut hama itu ada yang menggigit, ada yang mengunyah, contohnya itu pada kumbang, pada belalang, dan juga tanda serangan itu kalau belalang itu biasa kita lihat daun itu tampaknya ada sobekan seperti itu. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat bulir padi itu yang hampa? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, kalau kalian pernah melihat bulir padi itu yang marang susu itu, kelihatan bulirnya itu hampa. Nah, itu sebenarnya disebabkan oleh apa? Ya, nah kalau adik-adik tidak bisa menjawabnya, sekarang coba adik-adik dalam kelompok yang tadi Ibu sudah bagi, kalian berdiskusi, kalian mencari literatur, kalian membaca, terus kalian melihat hama yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ini. Kalian melihat, oh ini hama ini tipe alat mulutnya apa, kalian menuliskannya di LKPD, dan kalian mempresentasikannya ya. Bisa kan? Sesuai kelompok masing-masing? Iya, Bu. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Bagaimana kelompok 1 ada kendala? Itu si Markus itu ada kendala. Bagaimana, Nak? Oh, tidak tidak mendapatkan jurnal. Silahkan minta tolong di kelompoknya itu, Astria itu, supaya membagikan jurnal supaya kalian bisa kerja itu. Bagaimana kelompok 1, si Maria? Belum paham? Ya, Ibu tadi suruh kalian mengidentifikasi hama. Oke, silahkan. Kelompok 3, kendala jurnal juga. Itu minta sama kelompoknya Astria itu mereka sudah mendapatkan jurnal itu. Koneksinya tidak bagus, adik Maria. Kalau koneksinya tidak bagus, coba
Kalian pakai HP-nya teman yang satu lagi untuk kalian bisa mencari materi. Oke, semua kelompok saya rasa tidak ada kendala ya. Jadi silahkan kerjakan pada LKPD. Waktu pekerjaan kita sudah selesai. Jadi kalian pasti jenuh ya dari identifikasi hama, mencari hama. Kalian pasti jenuh. Sekarang Ibu punya trik supaya kita itu semangat. Jadi Ibu perintahkan kalian untuk tersenyum, kalian harus senyum. Ibu bilang murung, kalian harus murung, seperti itu. Jadi kita bermainnya ini perintahku, ekspresimu. Oke, kita mulai ya. Senyum. Luar biasa, senyumannya ini manis-manis semua. Coba ekspresi sedih. Aduh, jangan sedih ya nak, nilainya pasti bagus, jangan sedih. Oke, terima kasih ya, semua sudah menunjukkan ekspresi terbaiknya di pagi hari ini. Oke, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, yang pertama itu kelompoknya Adik Nurul, Adik Selvia, dan juga Adik Ayu. Silahkan. Baik Bu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hama yang kami temukan di lahan dan identifikasi itu kepik Dictyotus caenosus dengan tipe alat mulut menusuk mengisap, dan gejala serangan yang ditimbulkan bulir padi yang batang susu hampa dan daun yang terserang layu, dan perlu tindakan pengendalian secara kimiawi dengan menyemprotkan insektisida. Sekian Bu presentasi saya. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok dari kelompoknya si Tinus mau bertanya untuk kelompoknya si Ayu. Jadi tadi Tinus mau bertanya, kenapa itu tadi hama yang ditemukan itu ulat tanah. Ulat tanah itu biasanya menyerang tanaman apa? Oh iya, menyerang tanaman jagung, seperti itu. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan si Tinus yang sudah bertanya. Sekarang kelompok 2, Adik Norma dan Adik Natalina, silahkan presentasi hasil tugasnya, Adik. Baik Bu, kami akan mempresentasikan tentang identifikasi kami di lapangan Bu. Hasil kerja kelompok kami yaitu hama yang kami temukan di lahan dan identifikasi adalah ulat tanah Bu, dan belalang dengan tipe alat mulut menggigit. Gejala serangan yang ditimbulkan mengunyah pada daun tampak sobekan, gerekan, berlubang-lubang, daun hanya tinggal tulang daunnya saja. Daun merekat atau menggulung menjadi satu, atau daun habis dimakan sama sekali Bu. Untuk tindakan pengendaliannya itu bisa dilakukan secara fisik, mekanis, dan kimiawi. Demikian presentasi dari kelompok kami Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Kalau tidak ada, silahkan kelompok 3 itu ada Adik Ait sama Adik Astria. Silahkan presentasi hasil kerja kalian, Dek. Baik Ibu, mohon izin mempresentasikan. Di sini untuk pengerjaan kelompok kami, hama yang kami temukan di lahan dan diidentifikasi yaitu keong mas dengan tipe alat mulut menggigit mengunyah dengan gejala serangan batang, tangkai, dan helai daun yang rusak akibat bekas gigitan dan pada batang muda terpotong-potong. Bahkan serangan berat dapat memakan seluruh tanaman padi. Jadi tindakan pengendalian yang kami lakukan adalah secara fisik, mekanis, dan kimia Ibu.
Baik, terima kasih untuk kelompok adik Astria sama adik Ait yang sudah mempresentasikan tugasnya. Terima kasih ya semuanya ini sudah berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan pengendalian, kita harus mengetahui dulu jenis hamanya itu hama apa, dan gejala serangan yang ditimbulkan itu seperti apa. Setelah kita mengetahui itu, kita menghitungnya. Kita menghitung tingkat kerusakan yang ada, barulah kita melakukan tindakan pengendalian. Jangan sampai hamanya satu, kita sudah menyemprot kita menyemprot insek atau pestisida. Jadi kita perlu menghitung tingkat kerusakan pada hama yang tingkat kerusakan pada tanaman yang ditimbulkan oleh hama itu. Jadi contohnya kita melihat ada tanaman kita itu yang terserang hama. Terserang hama, kita harus mengetahui berapa tanaman yang terserang. Kita harus mengambil sampel dulu. Nah, contohnya seperti ini. Adik-adik, ada lahannya si Markus. Itu dia melihat ada 30 tanaman yang terserang hama. Terus ada 6 tanaman, ada 30 tanaman yang terserang dan ada 6 tanaman yang tingkat serangannya itu tinggi. Nah, dia cara menyelesaikannya seperti apa? Jadi yang pertama itu kalian menggunakan rumus P sama dengan N kecil per N besar dikali 100%. P itu apa? Intensitas kerusakan. N kecil itu jumlah tanaman yang bunganya terserang hama. Dan N besarnya itu jumlah tanaman yang diamati. Jadi dari soal tersebut kita akan memperoleh hasilnya. Jadi 6 bagi 30 kali 100 sama dengan itu 20%. Jadi tingkat serangan hama pada kebunnya Tinus itu dapat kita hitung bahwa tingkat serangannya itu ada 20%. Nah, dari soal ini adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut. Nah, kalau kita sudah mengetahui intensitas kerusakan yang ada, kita mengambil tindakan pengendalian. Pengendalian hama itu kita bisa lakukan secara fisik, secara mekanis, secara biologis, secara kultur teknis, dan juga secara kimia. Nah, kalau tindakan pengendalian ini kita lakukan dengan bijaksana, otomatis hama yang ada di kebun kita itu kita bisa kendalikan dengan baik. Kita bisa kendalikan. Nah, sampai sini semua paham kan yang Ibu jelaskan? Atau ada yang belum paham? Silahkan kalian mengajukan pertanyaan, kita berdiskusi bersama. Ya, semua sudah paham ya. Nah, sekarang untuk minggu depan pertemuan kita itu kita akan melakukan tindakan pengendalian. Jadi silahkan kalian menyusun proyek perencanaan untuk kita bisa melakukannya di minggu depan kita untuk mengendalikan hama yang ada pada tanaman kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya untuk kalian. Astria, biasa di kebunnya Astria itu ada hama atau tidak? Pernah lihat hama di kebunnya Astria atau tidak? Biasa Bu, apalagi kalau musim kemarau itu hama semakin banyak yang menyerang Ibu. Nah, hama itu apakah adik Astria pernah mengendalikannya? Kalau saya sendiri yang mengendalikan tidak pernah Bu. Tapi kalau bapak saya lihat biasa memakai pestisida Ibu. Pakai pestisida, ya itu sudah termasuk tindakan pengendalian kimiawi. Iya deh, adik Ait pernah tidak melakukan pengendalian hama di kebun adik? Bu. Ya, pernah lakukan tindakan pengendalian hama di kebun tidak? Pernah Bu. Pengendaliannya seperti apa deh yang dilakukan di kebun? Dengan menggunakan kimia Bu. Dengan menggunakan insektisida ya. Iya.
setelah disemprot apakah hama itu masih ada atau hama ini hilang? Ada yang hilang, ada yang masih, Bu. Iya, ada yang hilang, ada yang masih. Nah, ini si Magdalena mau bertanya ini. Kenapa, Dek? Ibu, setelah kami melakukan tindakan pengendalian, kami sudah menyemprot, hama itu muncul lagi. Oh, seperti itu. Nah, kita menyemprot, tapi hama itu muncul lagi. Itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Nah, kenapa hama itu muncul lagi? Karena tindakan pengendalian kita belum bijaksana. Artinya kalau kita menggunakan bahan kimia yang berlebihan, hama itu kebal. Jadi hama itu tidak hilang. Hama itu muncul lagi tahun depan. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita melakukan pengendalian hama secara bijaksana. Contohnya, kita melakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Jadi contoh hama yang menyerang saat ini hama wereng pada tanaman padi. Jadi padinya itu mati semua. Nah, giliran musim tanam berikut itu kita biarkan lahannya dulu. Kita masa pemberaan lahan. Atau kita rotasi tanamannya. Jadi kita hanya budidaya tanaman sayuran saja seperti itu. Nah, adik-adik, Ibu rasa kalian juga sudah pernah melihat hama, kalian sudah paham mengenai hama itu sendiri dan kalian sudah melihatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta supaya adik Ayu dapat memberikan kesimpulan tentang apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan adik Ayu. Ya, baik, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita adalah hama adalah organisme pengganggu tanaman sehingga perlu identifikasi hama, gejala serangan, pengambilan sampel, perhitungan intensitas kerusakan, dan penentuan teknik pengendalian. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai hama dan juga tindakan pengendalian hama. Ibu ingatkan untuk kegiatan minggu depan itu kita akan praktik di lapangan, kita akan mengendalikan hama. Jadi Ibu berharap semua datang tepat waktu, semua menggunakan pakaian praktik dan juga membawa alat dan bahan yang harus kita gunakan di lapangan. Nah, Ibu juga mengingatkan kalian untuk kalian itu selalu dan senantiasa mau belajar dan menggunakan waktu yang ada saat ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan kalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan adik Norma pimpin doa. Silakan adik Norma pimpin doa. Oh, adik Norma ke belakang. Silakan adik Astria pimpin doanya, Dek. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih adik Astria. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Terima kasih, Bu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Terima kasih. Sampai jumpa.